Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Ashabul fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, ru'asa'is syuriyah, ashabul ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah, hadratil mukarram Kiai Ridho Mahbub a'azzahullah bi'izzih, Kiai Syafi'i, Kiai Hasan Bukhari, Kiai Suhrawardi, wasail masyayikh fi Trenggalek, atalallahu amaruhum fi sihatin daimah, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang MWC Ranting, Badan Otonom Ansor Pagar Nusa, Jamiatul Qurra Hufad, Ibnu PPNU Muslimat Fatayat, para pejabat pemerintah yang hadir, yang saya hormati, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk ketiga kalinya saya bisa hadir di Trenggalek. Ini ketiga kalinya ini. Dalam rangka bimunasabati haflati khatmil Quran wal Alfiyati bin Malik wa Nudhum al-Amriti bi hadzal ma'had Ar-Ridwan tahta isyraf Syekh Ridho Mahbub. Allah ta'ala qulubihim wa yasil umurahum wa yaqdi hawaijahum min hawaij dunya wal akhirah wa ja'alhum min ibadihi sholihin. Alhamdulillah, saya masih bangga dengan warga Nahdliyin yang masih semangat, memegang teguh, memegang kuat mabadi ta'alim ahli sunnah wal jamaah. Sampai kapanpun kita tidak akan luntur dengan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang kita warisi dari para ulama, para kiai, para masyayikh, bahkan para aulia yang sudah barang pasti sanadnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lalu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membangun masyarakat Arab. Waktu itu masyarakat Arab, masyarakat yang sempurna jahiliyahnya. Jahilnya sempurna. Kalau Romawi di barat jahiliyah, sudah punya agama Katolik, punya kitab suci, The New Testament, Bible, tapi kelakuannya, akhlaknya bejat, kezaliman merajalela. Yang paling suka kalau ada acara gladiator, budak dan budak diadu, ditonton oleh para pembesar. Kalau ada salah satunya budak yang sudah terkapar, tepuk tangan. Berarti acara sukses. Ini acara gladiator, jahiliyah, Romawiyah. Walaupun punya agama, punya kitab suci, kelakuannya masih kaya ngoten. Ada lagi raja namanya Kaisar Nero, pernah membunuh hidup-hidup, membakar 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dia lewat di tengah-tengah jalan, dijadikan lampu penerang jalan. Itu mayat-mayat yang dibakar oleh Kaisar Nero. Itulah jahiliyah Romawi. Di sebelah timur ada negara Persia, sudah punya agama Zoroaster, sudah punya kitab suci Hammurabi. Tapi tidak ada perbudakan kayak Romawi, tidak. Tapi kezaliman merajalela. Kalau yang melanggar hukum orang kecil,
pasti dihukum sekeras-kerasnya. Tapi kalau melanggar hukum orang besar atau yang punya hubungan dengan orang besar, orang istana, tenang-tenang saja. Itu jahiliyah versi rodo podok saiki ya, rodo ya. Agak sama dengan sekarang ya. Kalau yang salah orang kecil ditindak tegas. Kalau yang salah orang besar, tenang-tenang saja. Itu betul. Saya ini bukan bikin-bikin bukan. Itu sejarah Persia dulu sebelum agama Islam. Punya agama, punya kitab suci, tapi seperti itu keadaannya. Jahiliyah. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia, Arab, bangsa Arab, Jazirah Arabia, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Agama tidak punya, kitab suci tidak mengenal, akhlak boten wonten, pendidikan, peradaban, kemajuan, madrasah maupun majelis taklim tidak ada sama sekali. Yang disembah batu tanpa ada basic teologi, beda orang Hindu Buddha. Nyembah batu kan Hindu Buddha, tapi ada kitab sucinya. Mahafad Gita, dari Gwida, ada teologinya lah. Soal setuju atau enggak itu masalah lain. Tapi mereka ada kitab sucinya. Tapi kalau orang Arab waktu itu pagan, nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Bukan enggak ada akidah, nyembah batu ngoten tok. Bukan enggak ada akidahnya. Berarti jahiliyahnya sempurna. Akhlaknya bejat. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil sendiri oleh anaknya. Eman-eman kalau diambil orang lain. Kalau punya anak perempuan, lahir perempuan, malu, dikubur hidup-hidup. Walhasil itulah gambaran secara ringkas keadaan masyarakat Arab. Dari sisi agama sesat, dari sisi pendidikan peradaban, ummiyin, buta huruf. Rata-rata buta huruf. Yang bisa baca tulis ketika Nabi Muhammad lahir tidak lebih dari 10 orang. Antar al-Absi, Umayyah bin Abi Salat, Ka'ab ibn Zuhair, Abi Salma, itu yang bisa baca tulis. Lainnya nggak bisa baca tulis. Rasulullah sendiri juga tidak bisa baca tulis. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW agar membangun masyarakat Arab yang sangat jahiliyah tersebut. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah secara garis besar. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini secara garis besar. Muhammad, langkah pertama dakwah pertama adalah tilawatil Quran. Memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang Arab. Orang Arab diperdengarkan Quran Muhammad. Soal terima atau enggak, pokoknya kamu harus membaca Quran kepada mereka. Nah ini pesantren Ar-Ridwan ini malam ini khatmil Quran berarti menjalankan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama kali dakwah adalah tilawatul Quran. Kalau ada mubalig, ada penceramah, sama sekali nggak pernah ngetok kayak Quran, itu mubalig gombal tuh. Mubalig gombal itu. Maksud ceramah 1 jam nggak ada ayat Quran sama sekali, sini lelucon tok. Mubalig dakwah, penceramah, ustadz, kiai harus berdasarkan berangkat dari qiraatil Quran. Quran dibacakan Nabi Muhammad kepada bangsa Arab, terjadi pro kontra. Ada yang setuju, ada yang menolak. Yang menolak dan yang menerima sama kagumnya. Sama-sama kagumnya. Iki Muhammad iso membaca kalam, iso mengeluarkan kalam yang susunan bahasanya indah, sangat indah. Kontennya, isinya luar biasa. Cerita Nabi Adam di sorga, cerita Nabi Nuh banjir, cerita Nabi Musa tongkatnya bisa menjadi ular, bisa dipukulkan ke Laut Merah jadi jalan tol,
cerita Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, cerita Nabi Zakaria, Yahya, Yunus. Kondi Muhammad, sekolah nggak pernah, ngaji nggak pernah, melancong tidak pernah, mendengarkan cerita nggak pernah. Anak yatim piatu tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang isinya informasi sejarah yang ada di kitab suci mereka, kitab suci Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah baca ya, Taurat dan Injil, nggak pernah, nggak bisa baca. Dari mana Muhammad ini? Itu semuanya kagum, walaupun yang menerima maupun yang menolak. Yang menolak sebabnya apa? Waktu itu orang Arab yang dikagumi oleh orang Arab, satu penyanyi syair, Bu. Orang jahiliyah sangat mengagumi, sangat mengeluk-elukan, menyanjung-nyanjung syair. Kalau ada pasar malam itu lomba baca syair. Mana yang paling indah dapat hadiah. Terkenal nanti. Nah, Muhammad ini pengen terkenal ini. Aneh ingin terkenal orang ini. Maka dia itu penyair Muhammad ini. Yang dibaca Muhammad itu syair. Karena Muhammad ingin terkenal. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Muhammad bukan tidak belajar syair dan tidak layak Muhammad menjadi penyair, tidak patut, tidak layak, tidak pantas Muhammad menjadi seorang penyair. Bukan syair yang dibaca oleh Muhammad itu. Ditolak oleh Quran. Ada lagi yang mengatakan, wah Muhammad ini dukun ini, paranormal ini. Karena orang Arab, orang jahiliyah sangat hormat pada paranormal. Sangat hormat pada paranormal, mengagumi paranormal. Wah Muhammad ini kahin, dukun ini. Dijawab Al-Quran, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Ada lagi yang mengatakan, yang dibaca Muhammad ini sihir nih. Mantra-mantra santet barangkali. Mantra-mantra santet, tenung. Quran menjawab, bukan. In huwa illa wahyu yuha wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka berkata Muhammad tukang sihir, yang dibaca itu adalah mantra-mantra sihir. Quran menjawab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Muhammad bukan dari dirinya, bukan dari belajar dari orang ustadz atau syekh atau guru, tapi betul-betul wahyu langsung direct dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, jadi tanda cirinya orang jahiliyah sangat cinta pada penyanyi, sangat kagum dengan dukun, sangat hormat pada tukang sihir. Panjenengan ngoten mboten? Tanya saya nanya ibu. Panjenengan ngoten mboten Bu? Dengan penyanyi sangat seneng? Nonton dangdut sampai orang sholat isya, sampai lupa sholat isya nonton dangdut. Mulai sampai esok orang sholat subuh, tanginnya kawanan, ngoten jenengan? Boten nggih? Kalau ada berarti jahiliyah. Jenengan kagum pada dukun? Tenan. Arep maju dari DPR ke dukun enggak? Arep maju jadi lurah pergi ke dukun boten? Kalau panjenengan masih kagum pada dukun, berarti panjenengan masih jahiliyah. Yang terakhir, tukang santet. Wonten di teng wonten banyak. Kalau panjenengan hasud pada orang, mangkel karo wong, dendam pada tetangga, pergi ke tukang sihir, tukang santet, berarti panjenengan jahiliyah. Ini lebih parah jahil daripada senang penyair dengan senang dukun. Kalau sampai ke santet lebih sangat jahiliyah. Paham boten? Jadi monggo panjenengan seneng nang dangdutan ojo nemen-nemen. Nek ngundang Inul nembang 5 lagu 1 juta gelem. Tapi ini ngundang kiai? Nek ngundang kiai? Boten kula boten ngundang Kiai Syafi'i no Kiai sinten lah. Piro iku kira-kira. Nek ngundang Inul 1 juta 5 lagu gelem. Berarti niki jahiliyah. Nek salaman karo dukun sak jaluk piro asal sukses. Piro diwehi.
ini berarti masih jahiliyah. Orang-orang yang menolak Quran, yang tidak percaya pada Nabi Muhammad, banyak faktornya. Ada yang karena bisnis. Saya ini bisnisnya jualan berhala. Jualan tempekong, jualan berhala. Nah kalau saya masuk Islam, nyembah berhala dilarang, bangkrut ekonomi saya. Ya benar sih diucapkan Nabi Muhammad itu benar. Tapi kalau saya ikut Muhammad, bisnis saya bangkrut. Saya bisnisnya malah ekspor ke luar negeri malah berhala. Bangkrut dan saya. Ada lagi yang karena ngeri mendengarkan ayat Quran, haram ini haram, ini enggak boleh, minum arak enggak boleh, zina enggak boleh. Lah kelakuanku saben dina kaya ngono kok. Kelakuan saya saben hari minum arak dengan zina. Masa dilarang? Enggak akan ikut Muhammad. Ada lagi yang kalau ikut Muhammad, masuk Islam, duduk sejajar dengan Bilal, budak hitam, budak, jongos, budak. Duduk dengan Suhaib Ar-Rumi, duduk dengan Ammar bin Yasir, budak, pembantu jongos, gengsi banget dong. Saya kan bangsawan, saya kan elit, bermartabat saya ini. Masa duduk di musola bareng sing tikare sowek, tikatnya robek, lampunya 5 watt, baunya pesing. Alah, masa aku nang musola sing koyo ngono ki, gengsi dong. Kira-kira gitu. Itulah yang menolak Al-Qur'an. Tapi yang menerima banyak, yang menolak Al-Quran itu kata antara lain Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar saja belum sahabat, saya ngomong Umar saja karena belum sahabat. Ceritanya Umar keluar dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah, berburu di padang pasir setengah bulan. Pulang dari berburu, mendapat berita bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id ibn Amr bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Umar kaget. Apa-apa adik saya ini? Saya tak parani, tak tempelengin. Apa masuk Islam ini? Umar lari pergi ke rumah adiknya, ketok pintu, mendengar suaranya Fatimah adiknya Umar lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma arsalna litashqa, tidak sekali-kali aku mengutus kamu untuk membuat kamu celaka, tapi sebagai peringatan kepada umat yang mau diberi peringatan. Quran diturunkan dari Allah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang menguasai jagat aras sampai ke ujung alam semesta. Itu Umar mendengarkan ayat itu, Bu, gemeter, kemeringet. Jadi kan nek Quran kemeringet betul, Bu? Malah anggap malah ya. Itu Sayyidina Umar kemeringet, ngelumpruk, lemes. Yang tadi mau nempelengin, mau marah-marah, malah menjadi lemah. Ketok pintu dibuka, ambil kertas yang lagi dibaca oleh adiknya, dibaca dengan gemetar. Setelah selesai baca, Umar bertanya, Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Nabi sedang dengan para sahabatnya dalam rumah Arqam bin Abil Arqam, sedang baca Al-Quran, sedang memberikan mau'idhah, irsyadat atau jihad. Para sahabat gemetar ketakutan. Umar terkenal preman. Umar kesini mau apa ini? Mau ngamuk, mau marah ini. Terkenal preman. Kanjeng Nabi dengan tenang membuka pintu. Sayyidina Umar merangkul Nabi Muhammad, membaca 2 kalimat syahadat, menyatakan masuk Islam. Nabi mengatakan, ini adalah doa saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham.
Abu Jahal, Amr bin Syam itu. Rupanya doanya Nabi Muhammad, hidayah turun kepada Umar bin Khattab. Setelah itu kata Sayyidina Umar begini, ya Rasulullah, para sahabat sekarang ngaji, baca Quran, sholat jangan di sini, di masjid. Ayo di masjid, ada saya. Di Masjid Haram, jangan sembunyi di rumahnya Arqam dan Bil Arqam. Ayo terang-terangan. Terus Umar berkata, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anak yang jadi yatim piatu, silahkan lawan saya. Jadi harus ada perjuangan yang kayak gitu, harus ada tuh. Perjuangan NU di Trenggalek harus ada yang kayak gitu. Ada nggak itu? Ada nggak gitu tuh? Ada nggak? Jangan takut. Siapa ketua NU siapa misalkan? Jangan takut, ada saya. Teruskan berjuang NU. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, lawan saya. Gitu loh. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Harus ada seperti Sayyidina Umar dalam perjuangan ini. Itu contoh sejarah perjalanan agama Islam. Ya Allah, maka dengan masuk agama Islamnya Sayyidina Umar, Rasulullah dan para sahabat bebas dakwah Islam tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa ragu-ragu, karena ada orang yang siap pasang leher lah, pasang nyawa untuk kemajuan agama Islam. Kita pun sekarang harus ada yang seperti itu. Jangan semuanya kendor, harus ada yang keras. Jangan semuanya lemah, harus ada yang kuat. Dalam rangka mempertahankan pondok, pesantren, prinsip, akhlak, ajaran Islam, harus ada yang keras. Kadang-kadang kita perlu kekerasan. Apalagi fitnahnya luar biasa dengan iPhone itu. Sekarang iPhone isinya fitnah. Bagusnya banyak. Google, apa saja ada. Kitab tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, sejarah, wonten sedaya teng Google niku. Sampai nama saya ada. Kalau sampean ingin tahu nama saya siapa, lahir di mana, anak bapak saya namanya siapa, ibu saya namanya siapa, ada di Google. Anak saya pun ada. Anak saya ada namanya Dr. Rehab. Dr. Rehab Said Akil. Ada di Google. Itu yang baiknya, itu baiknya. Tapi jeleknya setelah mendengarkan ceramah saya, setelah itu iklan obat kuat. Iklan obat kuat gak apa-apa kalau hanya iklan. Gambarnya itu. Gambarnya na'udzubillah. Astagfirullah. Kalau kita melihat gambar itu, kita disaksi di akhirat. Kamu menyaksikan perbuatan zina, walaupun lewat gambar. Kita jadi saksi nanti dituntut di akhirat. Kita mau tidak mau berada dalam fitnah yang sangat kubro. Fitnatul kubro, yaitu dengan adanya Google, YouTube, Instagram, yang itulah tantangan kita semuanya. Walhasil harus ada yang bersikap keras dalam membatasi norma-norma, nilai-nilai akhlakul karimah, harus ada yang keras. Pesantren harus keras. Gak bisa pesantren dikendorkan, itu gak bisa. Anak santri harus dengan keras. Disiplin. Boleh bawa HP enggak Kiai Ridho? Santri dilarang, jangan bawa HP, dilarang. Ya. Kemudian harus sholat berjamaah 5 waktu. Harus malam Jumat libur untuk diisi maulid Nabi. Itu pesantren tuh. Nanti si anak ini mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, masih ingat berjanji debak, masih ingat, masih hafal nanti. Masih ingat sholat berjamaah, debak, berjanji, simtud duror, burdah. Kalau setiap malam Jumat diajarkan baca maulid Nabi li hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesantren modern yang kalau malam Jumat tidak ada maulid Nabi, nanti alumninya ya syukur enggak benci Nabi Muhammad, syukur. Enggak anti aja syukur, tapi jelas kurang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang cinta baca maulid, kurang cinta baca berjanji, baca debat. Monggo anak panjenengan dipondakan datang pondok salafiyah, pondok salaf nggih. Jangan pondok yang modern, di sana tidak ada baca maulid, tidak ada ngaji Quran, musyafahah mboten wonten. Paling-paling gurunya baca, ditiru ikut rame-rame, nggak akan beres, nggak akan efektif. Ngaji Quran harus fardan, berhadapan satu-satu, face to face, wajhan di wajhin, baru berhasil baca Quran dengan baik. Bon. Al-Quran dulu ditulis zaman Kanjeng Nabi, Bu. Quran ditulis oleh para sahabat yang bisa nulis.
Tulisannya di mana? Di apa? Di batu, di kulit onta, di tulang, di pelapah korma. Tulisannya itu. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran lengkap. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas betul honten. Sahabat fulan, sahabat A, dua sekian surat tulisan. Sahabat B, dua sekian surat. Sahabat C, dua sekian surat. Gak ada sahabat yang punya tulisan urut. Kayak sekarang itu dari awal sampai akhir. Gak ada. Nah, ketika itu malah tulisannya kemudian tulisan Quran diresmikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dijadikan satu, ditulis seperti yang sekarang kita saksikan sekarang dengan tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnu Mas'ud, itu anggota tim penulis Quran yang sekarang yang ada pada kita ini. Itu ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu dibakar supaya tidak campur antara yang benar dan yang tidak benar. Tapi tulisan zaman Sayyidina Utsman pun kalau dibaca sekarang gak bisa. Saya punya fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Gak bisa baca saya. Untuk saya simpan saja untuk koleksi. Tidak ada titiknya. Ba, ta, ta, podo. Jim, ha, kho sama. Dal, dal, sami. Ro, zai, gak ada bedanya. Ayo bisa baca gak? Bisa baca gak? Ba, ta, tha, nun, ya sama. Gak ada bedanya. Itu tulisan zaman Sayyidina Utsman. Saya punya fotokopinya. Ya Allah. Tapi para sahabat bisa baca. Bisa baca dengan benar. Kenapa? Karena mengandalkan hafalan. Para sahabat mengandalkan hafalan. Tulisan itu nomor 2 lah. Nomor 2 tulisan itu. Nomor 1 hafalan. Nah, tapi setelah agama Islam tersebar sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Mesir, baru umat Islam kangelan, kesulitan baca Al-Quran. Maka ada seorang ulama, ini jasanya ulama nih Bu, jasanya ulama ini. Bukan sahabat, bukan, ulama. Tabi'in. Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Wafat tahun 62 Hijriah. Membikin wad'un nuqat alal huruf, membikin titik di atas huruf untuk membedakan satu dengan yang lain. Ba titik ngisor siji, ta titik dhuwur loro, ta titik telu dhuwur, jim titik siji tengah, ha non titik, kho titik siji dhuwur. Baru gampang baca Quran karena sudah ada beda satu huruf dengan yang lain. Yang bikin siapa Bu namanya Bu? Yang bikin? Siapa yang bikin namanya Bu? Wah, Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Sudah ada titiknya, orang mulai gampang baca Quran. Tapi semakin meluas agama Islam sampai ke Persia, sampai ke Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Asia Tengah, Afghanistan dan sekitar itu, sampai ke Afrika Utara, terus kesulitan juga walaupun wis ono titike. Maka ada seorang ulama berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil memberi syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin siapa namanya? Yang bikin Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahun 175 lah kira-kira itu tahunnya. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, entah orang Trenggalek, orang Banyumas, alhamdulillah ngalamin ya, alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sanggit ngakil, Masya Allah. Al-Sinawat Jamangah. Inna Allah kulli syai'in bi kulli syai'in ngalim. Itu artinya apa? Makhraj. Keluarnya huruf dari tenggorokan makhraj enggak benar. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada tahun 200, tahun 200-an lah kira-kira. Ilmu tajwid, idhar,
idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Siapa yang bikin namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itulah jasanya para ulama dalam rangka membangun peradaban agama Islam. Jadi para sahabat berjasa menyebarkan agama Islam, tapi yang mengisi keilmuan Islam, era modifikasi, era ilmu, kebangkitan ilmu, para tabi'in dan tabi'in. Paham boten? Paham boten Bu? Napa ngajine anu cerita Mungkar Nakir mawon? Pun. Ada lagi ulama berjasa besar. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pusing dia. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong. Padahal enggak itu. Hadis palsu. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa namanya? Syekh, bisa enggak bikin metode ilmu menseleksi hadis mana yang benar mana yang enggak? Insya Allah siap, bisa. 1 minggu jadi. 1 minggu menghadap, sudah selesai Khalifah. Namanya ilmu mustalah hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu langsung. Dan gurunya bisa dipercaya apalannya. Gurunya teliti, dobit, adil, kelakuannya benar. Ya Allah, 4 syarat baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'allal dan seterusnya. Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Diajarin mboten teng Ridwan. Diajarin mboten? Harus diajari. Hanya di pesantren ilmu kayak gini diperdalam. Kalau yang bukan pesantren sholat doyan, ngopo katanya. Sudah tahu ini Roh Bukhari ya sahih. Ya iya, tapi sahihnya kita harus tahu kenapa sahih. Ya, baca Bukhari aja sudah jelas. Bukhari kan pasti sahih. Ya iya betul. Baca Bukhari pasti sahih. Tapi kenapa itu hadis menjadi sahih? Harus tahu sebabnya. Memenuhi syarat ada 4. Ngoten nggih? Muttasil, dhabit, thiqah dan adil. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Ya, itu ulama berjasa besar. Ada lagi orang baca Quran. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Salah. Bacanya harus Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Artinya bukan wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Paham betul? Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, grammar. Ilmu nahu digagas oleh Imam Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibawe. Paham boten? Kalau paham saya teruskan nih, kalau nggak paham saya balik lagi dongeng Mungkar Nakir. Paham boten? Ada lagi Imam Syafi'i. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama Imam Syafi'i itu. Lahir tahun 150 Hijriah di Ghazah yang sedang digempur Israel. Itu desanya Imam Syafi'i lahir di situ. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Fustat Kairo tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Tua saya sudah 70 tahun, Masya Allah. Saya sudah 70. Imam Syafi'i 54. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar, ada orang usianya panjang tapi sempit. Yang panjang sempit lumayan pilkada suara 1 lah. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim 39 wafat. Imam Nawawi 45 wafat.
Imam Ghazali 55. Saya 70. Masya Allah. Keluyen. Dosa tok isinya. Pun. Suatu hari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, Gubernur Transoksania, kirim surat pada Imam Syafi'i. Gubernur, namanya siapa namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam, ingin paham syariat Islam. Bagaimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini. Ada surat dari gubernur nanya bagaimana caranya memahami syariat Islam. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, dibalas. Imam Syafi'i dikte, imla, dikte, Robi' nulis. Akhirnya surat dari Imam Syafi'i membalas surat pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Cikal bakal awal mula ilmu usul fikih. Diajarkan enggak di sini di Arduan? Harus diajarkan. Ini di YIN kurang di dalam di YIN. Diajarkan tapi sekilas sekali. Sangat ringan. Isinya bagaimana isinya? Isinya ringkas saja. Ini kalau rinci 2 tahun dikira gampang apa? Ringkas saja. Kalau gubernur ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe ayat-ayat Quran. Ayat Quran tidak satu model, tapi banyak sekali modelnya. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak butuh tafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Gak usah tafsir, udah jelas. Ada yang mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir. Gimana? Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa arti senggolan? Dan ulama beda-beda ini. Menurut Imam Syafi'i senggolan. Suami istri punya wudhu senggolan, syahwat atau tidak, sengaja atau lupa, batal wudhunya dua-duanya. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal. Kalau enggak syahwat enggak batal. Kalau Imam Ahmad kalau saling merangkul, saling memeluk, saling sengaja lah memeluk, batal. Kalau enggak lupa atau senggolan enggak batal. Imam Ahmad. Kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat, sengaja enggak batal. Asal tidak yang satu. Asal enggak yang satu. Tahu yang satu kan? Yang satu tahu enggak? Paham lah. Namanya ayat mutasyabihah. Ayat yang remeng-remeng. Enggak jelas. Beda dengan Qul huwallahu ahad, itu jelas. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Enggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Beda kan? Itu satu rangkaian beda. Satu rangkaian tapi beda itu kualitas ayatnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul mutlak, absolut. Wa ulil amri minkum muqayyadah, dengan syarat pemerintahnya baik, kita harus taat. Kalau pemerintah jelek jangan diikutin. Kalau pemerintah jelek enggak baik. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Yang majazi, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Wajah bukan tangan, kekuasaannya. Wajah rabbukal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, Allah datang. Wajah rabbuka, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Allah, yang datang perintahnya yang datang, bukan Allah datang. Wajah rabbuk ay wajah amr rabbik. Itu namanya ayat majazi. Ini memahami Quran harus begini. Gak bisa dengan terjemahan, gak bisa. Baru baca terjemahan sudah fatwa, Masya Allah. Baru baca terjemahan sudah fatwa. Ada ayat ammah umum. Perintah sholat umum. Semua, kapan saja, siapa saja, kapan saja, di mana saja, wajib sholat 5 waktu. Ada perintah tapi khusus, wajib perang. Kapan itu? Kalau lagi perang.
Bukan kalau lagi aman ngebom, bukan. Redaksinya perintah, redaksinya. Wa qatilu, wa jahidu. Sama, redaksinya perintah. Tapi perintah itu kalau lagi perang, maka wajib siap kita melawan. Kalau nggak wajib perang, kalau tidak lagi perang, tidak wajib perang. Tidak wajib jihad kalau nggak sedang perang. Beda dengan sholat. Wajib sholat kapan saja, di mana saja. Itu namanya ayat ammah dan ayat khosoh. Ada ayat nasikhah yang mendelit. Ada ayat mansukhah yang didelit. Ya Allah. Ini kayak gini ya ilmunya para kiai ini. Bukan ilmunya para SAG. Ya Allah. Yun sewu. Pun. Kalau tidak ada orang ahli begini, pemahaman syariat Islam akan hancur. Kalau hanya tidak paham seperti ini, Islam hanya namanya doang, nama tulisan doang Islam. Tapi isi daripada pemahaman Islam nol. Itu beberapa tipenya ayat Quran. Kalau sudah paham Quran belum cukup. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdul Hamadi. Sudah paham Quran belum cukup. Harus hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. 62 kali perintah sholat, wajib sholat, harus salat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Ada nggak Bu di Quran? Ada nggak? Nggak bisa jawab nih, nggak pernah baca Quran nih. Ada nggak Bu? Sholat itu sehari semalam 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Nggak ada. Kalau ibu jawabnya ada pasti nggak pernah baca Quran. Baca cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, dalam samawat, la ilaha illallah, subhanallah, azim, al-fatihah, berkat, tahlil. Tapi penting, tahlil penting. Tidak ada. Begitu pentingnya sholat. Rukun Islam. Sholat itu. Begitu pentingnya sholat. Perintahnya sampai 62 kali. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Nggak ada di Quran. Ada di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-Zuhur, wal-Asr, wal-Maghrib, wal-Isya, wal-Fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali sehari semalam. Namanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Fajr. Quran apa hadis? Hadis. Dah, ini baru sholat deh. Ini baru masalah sholat. Belum yang lain-lain. Ini baru masalah sholat. Di hadis ada penjelasan sholat 5 kali. Namanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi hadis juga tidak menjelaskan prakteknya sholat. Caranya sholat. Apa saja komponennya sholat. Unsurnya sholat. Yang harus dipenuhi. Gak ada di hadis. Maka kata Imam Syafi'i tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Setelah Quran dan hadis, akal harus dipakai. Apa? Akal. Akalnya ulama bukan akalnya orang Trenggalek. Akal semayi Trenggalek. Semayi ngerti nggak semayi? Ampas kelapa tuh yang dimasak lagi namanya semayi kan ya? Ampas kelapa harus diperas, masih kasih kecap, kasih garam, kasih bawang. Dimakan lagi namanya semayi namanya. Orang Cirebon tuh. Ampas tauco ngerti? Sampahnya kecap tuh yang hitam. Nah, akal harus dipakai. Kata Syafi'i. Gak cukup Quran hadis. Akal harus dipakai. Akal ada 2. Akalnya ulama kolektif. Musyawarah. Namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Kesepakatan. Akalnya ulama dewe-dewe namanya kias. Apa namanya? Analogi. Jadi gak cukup kalau hanya Quran hadis. Jangan ikut Syafi'i monggo, gak ikut gak apa-apa. Gak paten. Ikut Syafi'i silakan. Kalau Syafi'i gak cukup Quran hadis. Kenapa? Sebab yang menjelaskan kepada kita caranya sholat. Ini baru sholat loh, baru sholat. Caranya haji, caranya ibadah, caranya apa sajalah. Prakteknya sholat itu adalah hasil
ijma'nya para ulama. Para ulama sepakat sholat ya seperti yang kita lakukan itu. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram nomor 1. An-niyah nomor 2 niat. Nomor 3 al-qiyamu berdiri 5 istata'a bagi yang mampu berdiri. Nomor 4 qiraatul Fatihah baca Fatihah ketiga berdiri. Nomor 5 ar-ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal. Itu hasil dari di Quran ada? Di Quran ada di Quran. Di hadis ada? Enggak ada. Kalau bilang ada hadis enggak pernah baca hadis namanya. Di hadis pun enggak ada. Itu hasil kecerdasannya para ulama. Sepakat rukun sholat ada 17. Jadi kalau ada orang enggak mau ikut ulama, nggak bisa atau nggak tahu rukunnya sholat ada berapa. Kalau ada orang sholat bagus sholatnya, kita tanya, Ustadz, ente sholatnya bagus sekali, sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana Ustadz? Oh saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi demi Allah bohong, bohong jawab gitu itu. Kalau ada orang ngaku belajar sholat dari Quran hadis, wallahi bohong, kepret saja cangkemnya. Tapi jangan dipukul, jangan kepret aja sedikit. Wallahi bohong. Paling-paling dia itu melihat sholat dari ayah dan ibunya. Dari kiai di musola, dari imam di masjid. Dan nanti imamnya dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya terus. Sampai mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Robi'ah. Imam Robi'ah punya guru Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ya gurunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham boten? Jadi kita tahu rukun sholat 17 dari mana? Ijma'ul ulama. Maka kita nggak bisa nggak pakai ijma'. Tidak usah ikut ulama, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya, sini. Ente bilang langsung saja ikut Quran hadis. Hadis yang paling sahih itu hadis siapa? Bukhari. Imam Bukhari udah cukup, Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa saya ketua umum PBNU nggak tahu. Saya juga tahu hadis yang nomor 1 hanya Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa nggak tahu. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 yang diseleksi menjadi 4.000 yang sahih. Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Taklid dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari ahli hadis itu taklid dari Imam Syafi'i. Baca aja kulitnya, kulit kitabnya, kulit sampulnya tuh. Sahih Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syafi'iyul madhab. Yang hafal hadis Imam Bukhari taklid pada Syafi'i, NTSAG, ya Allah Quran Tulung Agung, gak mau taklid pada Syafi'i. Sombongnya Masya Allah. Imam Bukhari taklid pada Syafi'i. Nah Imam alhamdulillah, kalau itu Imam Tirmidzi deh, Imam Tirmidzi. Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Udah Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo, mau apa? Walhasil kita tidak bisa praktek ibadah kalau tanpa taklid pada salah satu imam 4 di Indonesia, kebanyakan atau mayoritas semuanya madzhab Imam Syafi'i. Itu akal yang kolektif. Ada lagi akal sendiri-sendiri. Akal dewe-dewe. Namanya kias. Ada 9. Ada berapa? 9. Kias burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri, ikna'i. Kias burhani contohnya apa? Sabu-sabu, narkoba, haram atau halal? Wonten di Quran? Wonten di Qur'ane inna sabu wonten? Ning hadis wonten qala semua sabu-sabu haram wonten? Lah kok bisa haram? Ayo berani-berani mengharamkan dari mana? Berani-berani mengharamkan. Dari kias. Namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang fakta memabokkan. Kalau memabokkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Khamr itu haram. Quran wonten. Lah ini barang podo karo khamr. Podo-podo memabokkan, maka hukumnya sama haram. Kalau mau direntet, kalau mau bahasa Arab, hadza muskirun, ini barang memabokkan, wa kullu muskirin khamrun, memabokkan masuk golongan khamr, wa kullu khamrin haram, khamr itu haram, fa hadza haram. Hadza muskirun namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa hadza muskir wa kullu muskirin khamrun, premis major. Wa kullu khamrin haram, legal statement qaul syarih. Fahadha haram, positive conclusion. Itu namanya ilmu mantik itu. Ya Allah. Paham bukan? Diajarkan enggak di Ardwan ini? Diajarkan tidak? Harus diajarkan. Harus dijaga, ilmunya harus dijaga ini. Kalau enggak ada yang doyan selain orang pesantren. Selain orang pesantren enggak doyan ilmu kayak gini ini. Baru sangat penting sekali. Bagaimana kita memahami, menggunakan, apalagi kita ahli munas, ahli musyawarah nasional, bahtul masail, harus dipakai. Lah, adanya ijma' dan qiyas, adanya metode akalnya kiai ulama itu menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih yang berjilid-jilid itu hasil ijma' dan qiyas. Ilmu fikih itu yang berjilid-jilid sampai mahali 40 jilid, majmu' 24 jilid. Dari yang kecil Sapinah, Sulam, Fathul Qawari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu hasil dari ijma' dan qiyas. Hasilnya adalah ilmu namanya ilmu usul, ilmu fikih. Paham boten? Ada lagi kias aulawi. Kias aulawi, nempeleng ayah dan ibu, boleh tidak? Boten. Di Quran ada? Enggak ada. Quran tidak melarang. Jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Jangan mukul ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong kasar, tempelengnya aja gitu. Ya enggak, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias apa? Aulawi, kias lebih-lebih namanya. Ini hasil daripada kias seperti itu. Walhasil, kita tidak akan benar menjalankan syariat Islam tanpa kita mengikuti salah satu mazhab 4 yang terutama sekali di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i. Tidak mungkin kita bisa sholat kalau tanpa ijma' dan qiyas. Tidak mungkin kita bisa tahu hukumnya ini, hukumnya itu, narkoba atau apalah, hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor. Sholat Jumat di kantor itu bagaimana hukumnya? Ya kalau Jumatnya tanggal kerja, kalau Jumatnya tanggal merah libur, nggak ada Jumatan di kantor, itu gimana? Sah apa enggak itu jadinya? Walhasil hukum-hukum itu semuanya dikembangkan melalui ijma' dan qiyas. Pun, itu Imam Syafi'i jasanya bu. Satu lagi, masih mau. Satu lagi jasanya Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Ali al-Asy'ari. Madhab kita dalam akidah. Imam Asy'ari membaca Quran bu. Baca Quran, bola bali, selesai, mulai lagi, khatam, awit meneh, balik lagi dari pertama. Kesimpulannya Imam Asy'ari, Allah mempunyai sifat 20 yang wajib. Itu kesimpulan dari baca Qurannya Imam Asy'ari. Di Qurannya enggak ada yang mengatakan sifat Allah 20, enggak ada. Redaksi begitu enggak ada, penegasan itu enggak ada. Itu kesimpulan dari Imam Asy'ari bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Berarti lawannya mustahil 20. Yang jaiz 1. Bagi Rasul, Anbiya, Rusul 4 yang wajib, 4 mustahil, yang jaiz 1. Jadi 50. Itu kesimpulan kecerdasannya Imam Asy'ari. Di Qur'annya enggak jelas kayak gitu, enggak. Malah Imam Asy'ari memutuskan, menetapkan nomor 1 sifatnya Allah yang wajib, sifat wujud. Padahal di Quran enggak ada.
Ayo jenengan nate maca Quran wonten innallaha wujud. Wonten mboten? Samiun basir wonten? Mendengar, melihat. Alimun alim wonten? Apalagi? Azizun hakimun wonten sedaya. Alimun samiun basirun wonten? Qadirun wonten? Sifat innallaha wujud betul wonten. Tapi Imam Asy'ari menetapkan, memutuskan bahwa sifat yang wajib nomor 1 malah sifat wujud. Ya Allah. Gimana cara berpikir Imam Asy'ari? Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada atau kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham orang ini. Kita ini sebenarnya tidak ada kita ini. Kita diadakan. Bukan ada, bukan. Kita ini apa? Diadakan kita ini, bukan ada kita ini, diadakan oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Sebelum lafal ada, bahkan kita menggunakan lafal ada atau tidak ada karena ada yang ada. Nah, supaya paham begini. Ada domir, kata ganti, pronoun. Ada 3 bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Ahmad, ana Abdullah, ana Zainab, ana Maryam, silahkan. Tapi paling berapa tahun, Bu? Mati semua nanti kan? Kita ini mati semua nanti. Sudah gak bisa lagi ngomong anak. Semua manusia akan mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. Yaitu Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Jadi anak itu Tuhan. Aku itu Tuhan. Bukan aku Khalid, bukan aku Abu Bakar, bukan. Bukan aku Ahmad, bukan. Aku siapa? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad gak ada, aku Khalid gak ada, aku Abu Bakar gak ada, tinggal aku Allah. Paham boten? Nah, begitu pula anta, engkau. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Zainab, engkau Maryam. Mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Bukan engkau Muhammad, Ahmad, Khalid, Abu Bakar, bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir, huwa dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Hasan, dia Husain, dia Zainab, dia Maryam. Mati kabeh. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi hakikatnya anak aku, hakikatnya anta engkau, hakikatnya huwa dia Allah. Kita ini pinjam menggunakan aku, engkau, dia. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, maunya berapa tahun pinjamnya? Kita pinjam, aku Said pinjam ini. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini diambil, siapa tahu. Jadi hakikatnya aku siapa? Allah. Hakikatnya engkau Allah. Hakikatnya dia Allah. Maka dalam zikirnya Thariqah Syattoriyah ada zikir ya hu ngoten nggih. Anu Syafi'i
Ada zikir seperti itu supaya betul-betul fokus bahwa tidak ada yang ada kecuali dia. Hu. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. La ilaha illallah panjang. Tinggal illallah masih panjang. Allah masih panjang. Hu. Itu Thariqat Syatoriyah. Thariqat Syekh Muhyib Pamijaan Tasikmalaya dan Syekh Rauf Singkel Kuala Sia di Aceh. Hadirin saya hormati. Jadi menurut Imam Asy'ari sifat Allah 20 yang wajib, 20 mustahil itu mengambil dari pemahaman intisari Al-Quran agar kita bisa mengenal Allah. Kalau kita nggak tahu sifat, kita nggak bisa menyapa, memanggil Allah nggak bisa. Kalau kita tahu sifat Allah, kita bisa memanggil sifatnya, asma'nya dan sifatnya. Karena kita tidak bisa melihat zatnya. Itulah jasanya para ulama, Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain. Terakhir, jasanya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Jasanya ini. Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam menghadapi kenyataan Khilafah Utsmaniyah bubar. Sistem Khilafah Utsmaniyah bubar tahun 1924. Dibubarkan oleh seorang ideolog sosialis nasionalis sekuler, Mustafa Kamal Ataturk. Maka Hasyim Asy'ari segera memberikan jawaban tantangan agar umat Islam Indonesia lepas dari khilafah Utsmani tidak sekuler. Ya bahasa Mbah Hasyim bukan sekuler, bahasanya tetap semangat beragama. Bahasanya Mbah Hasyim. Ya bukan bahasa sekarang sekuler lah. Agar umat Islam Indonesia tetap semangat beragama. Karena Turki setelah khilafah bubar, Kementerian Agama dibubarkan. Nama tidak boleh Arab, nama orang nggak boleh Arab, Muhammad nggak boleh, Mehmet, Ali, Alija, Khadijah, Cetice, gambar khalifah dilarang, pakai kopiah putih, pakai gamis di luar masjid dilarang, dalam masjid boleh, keluar nggak boleh, adzan nggak usah pakai sound system dilarang, dulu, sekarang sudah boleh, dulu waktu pertama kali Mustafa Kamal Ataturk berkuasa itu, sekuler, walhasil agama dipinggirkan. Silakan agama urusan pribadi, pemerintah negara nggak ikut campur masalah agama. Itu setelah khilafah Utsmaniyah bubar. Ki Hasyim Asy'ari menjaga, ngopeni, merawat imannya kita semuanya. Agar bangsa Indonesia Muslim ini imannya tetap semangat Islam, tapi walaupun negaranya nasional. Tidak ada pimpinan khilafah. Negara sendiri, Indonesia negara sendiri, nggak ada pusatnya kan. Nggak ada khilafah, sistemnya nasionalis kebangsaan. Tapi tetap kita seorang muslim yang jihad, yang berjuang untuk memajukan agama Islam. Di samping kita juga memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebesaran, keutuhan, persatuan Republik Indonesia. Itu Hasyim Asy'ari. Maka Ki Hasyim Asy'ari mempersatukan antara teologi dan politik kebangsaan. Antara iman dan nasionalisme. Dengan jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Ini di luar negeri nggak ada. Di Timur Tengah, percaya pada saya lah. Saya di Timur Tengah 13 tahun. Saya di Timur Tengah 13 tahun. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama mengatakan hubbul waton minal iman. Memang kalau orang sekarang, orang Wahabi kadang tanya, mana hadisnya hubbul waton minal iman. Ini bukan hadis kok. Hasyim Asy'ari kok hadis. Yang nggak ada. Yang nggak ada hadisnya. Ki Hasyim Asy'ari mengatakan, nasionalisme bagian dari iman. Kamu nasionalis harus beragama, beriman, bertuhan. Kamu beragama, bertuhan, harus nasionalis, cinta tanah air. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Sejarah itu diukir dia karena kita punya tanah. Paham betul? Sejarah Trenggalek dari leluhur, ya karena ada tanah namanya Trenggalek. Sejarah Majapahit, ada negara namanya Majapahit. Sejarah Brawijaya, Sriwijaya, sejarah Pajajaran, ya karena ada negara namanya Pajajaran. Kalau nggak ada negara, nggak ada tanah air, ya nggak ada sejarahnya. Sejarah itu diukir di atas tanah air. Waman laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya sejarah, ya akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Seperti suku Kurdi. Suku Kurdi sekarang gak punya tanah air. Suku Kurdi, negara Kurdi gak ada. Sukunya ada. Negara Kurdinya gak ada. Sebagian di Irak,
sebagian di Iran, sebagian di Suriah, sebagian di Turki. Ada semua tuh di lingkaran itu tuh. Nggak punya tanah air sendiri, ya sudah nggak ada sejarahnya. Hilang sejarahnya. Padahal ulama-ulama dari Kurdi dulu banyak. Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Tahrir. Naqsyabandi itu orang Kurdi juga. Syekh Naqsyabansyah itu orang Kurdi. Tapi sejarah Kurdi sekarang nggak ada. Karena tidak punya tanah air. Oleh karena itu Hasyim Asy'ari luar biasa Pak. Luar biasa Mbak Hasyim Asy'ari itu. Berjasa terhadap negara, berjasa terhadap agama. Umat Islam tidak sekuler, tapi juga umat Islam nasionalis. Kita ini NU nasionalis, tulen, cinta tanah air tulen, wajib pertahankan tanah air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya boleh dibunuh. Walaupun tidak kafir. Hasyim Asy'ari enggak ngafirkan orang, enggak pernah mengkafirkan orang. Ada orang jadi anteknya Belanda, jadi anteknya Jepang misalkan, boleh dibunuh, halal, tapi nggak kafir, tetap Islam. Jadi luar biasa statement Hasyim Asy'ari tahun-tahun 20-an, tahun-tahun sampai segitu sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Di Timur Tengah tidak ada ulama nasionalis, tidak ada nasionalis yang ulama. Di Timur Tengah, yang nasionalis Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Habib Burgaibah, Jafar Numeri, nasionalis, tidak mikirin agama Islam. Ya, agamanya Islam, tapi bukan pejuang Islam. Yang berjuang Islam tidak pernah bicara tanah air, nasionalisme. Hasan Banna, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia, Hasyim Asy'ari, pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Kiai Wahab, pejuang Islam, pejuang nasionalis, pahlawan nasional. Kiai As'ad, pejuang Islam dan pejuang negara Indonesia. Wahid Hasyim, pejuang Islam dan pejuang tanah air. Kiai siapa lagi? Idham Khalid, pejuang Islam, pejuang nasionalis. Ini luar biasa. Di Timur Tengah nggak ada Pak, nggak ada. Ulama-ulama saja, nasionalis saja. Yang Islam saja, yang nasionalis saja. Itu di Timur Tengah. Di kita alhamdulillah, maka tidak mudah perang saudara kita ini. Perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kalau di Timur Tengah, barangkali belum selesai sampai sekarang. Bukti, Afghanistan, 40 tahun perang saudara sampai sekarang. Masjid dibom, Maulid Nabi dibom, rumah sakit, madrasah dibom. Presidennya hafal Quran, Burhanuddin Robbani, hafal Quran, presiden dibunuh, kafir katanya, antek Amerika. Di Indonesia memang ada korban, waktu perbedaan dari Pak Harto ke reformasi ada korban, ada keributan ada, tapi sangat-sangat singkat, hanya 6 bulan. Tenang kembali, kita bersatu kembali. Ada sedikit kegaduhan waktu reformasi itu. Tapi kalau di Timur Tengah, Sudan sampai sekarang belum selesai, Libya belum selesai, Yaman ribut terus. Tuh, negara Timur Tengah, Islamnya benar, Islamnya baik, tapi akhlaknya morat-marit, budayanya hancur, saling membunuh, bukan hanya saling bertengkar, saling membunuh. Coba Afghanistan itu Bu, penduduknya 100% Muslim. 97% madhabnya Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Toroknya Naqsyabandiyah. Tapi paten-patenan terus padahal hanya 7 suku. Ingin gak kita ke sana? Main-main ke sana ingin gak itu? Ingin tidak? Gak ingin. Tapi Jepang agamanya gak jelas. Agama Shinto namanya. Islam bukan, Kristen bukan, Hindu, Buddha bukan. Tertib, aman, bersih. Gak ada copet, gak ada calo, gak ada penodong, gak ada perampok. Ingin gak main ke sana? Ingin. Coba. Jadi di sini adalah apa? Akhlak, budaya, bukan agama, bukan. Orang mau datang ke Trenggalek bukan tanya agamanya apa orang Trenggalek. Aman tidak Trenggalek? Saya mau ke sana. Mau ke mana? Mau ke Trenggalek. Aman tidak Trenggalek ya? Itu yang ditanyakan. Aduh, hati-hati ke Trenggalek. Aku pernah rono, sholat yang masjid sepatu hilang. Hati-hati. Saumpama. Atau sebaliknya, aman. Aku pernah ke sana, dompetku lali nang wudu, 2 hari masih utuh, nggak ada yang ngambil. Tuh, akhlak. Jadi yang dini itu akhlak, bukan agama, bukan.
Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dahabat akhlaquhum dahabu. Martabatnya umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Orang akan menghormati bangsa kita kalau kita budayanya baik, akhlaknya baik, pemerintahnya enggak korupsi, tidak ada mafia keadilan, mafia hukum, tidak ada perampok, begal, pencopet, kriminal, pelaku kriminal, kita akan harum namanya. Tapi kita walaupun agamanya Islam, ahli sunnah wal jamaah, kalau kita tidak aman, banyak calo, banyak copet, banyak penodong, banyak perampok, negaranya pejabatnya korupsi, hukumnya enggak karu-karuan, tidak ada menampakkan keadilan, hancur nama kita. Percaya betul? Saya pernah pergi ke negara Mali dulu. Negara Mali itu Afrika Barat. Dari Jakarta 22 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. Ada 6 organisasi Islam. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah. Di sana di kota Tembakto namanya. Kota kedua. Di kota tersebut Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Trenggalek, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung gimana kira-kira? Aman, aman. Apa dicoba dulu, dicoba. Coba satu desa dulu ya, satu desa dicoba ya. Itu di negara Mali Pak, ya Allah. Walaupun sekarang Mali juga sering diganggu oleh teroris sekarang. Dulu waktu masih aman sekali waktu saya ke sana. Tidak rumah tuh 24 jam pintunya buka Pak. Pintunya buka. Jendela buka 24 jam. Gak pernah ditutup. Sepeda motor di halaman. Kuncinya masih gantung. Ya Allah. Coba kita malu kan. Kalau melihat negara lain yang bukan Islam. Negara sekuler. Negara gak ngerti agama malah aman, tentram. Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand. Aman. Gak ada perampok. Gak ada calo. Kita di sini yang Islam, ahli sunnah wal jamaah. Yang kata ashabul haq, ashabul yamin, ashabul jannah. Di sini ternyata perampok, koruptor, jegal, calok. Malu nggak itu? Malu nggak? Disitulah akhlak yang kita krisis tuh, kisah akhlak di kita ini. Bukan kisah agama sebenarnya. Bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan pujian dari Al-Quran, bukan suksesnya, bukan pinternya, bukan tampan gantengnya, bukan. Nabi Muhammad pinter, nggak dipuji. Nabi Muhammad sukses, gak dipuji. Nabi Muhammad ganteng, tidak dipuji. Yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya yang dipuji. Bukan kesuksesannya, bukan hebatnya, bukan. Tapi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya sangat bangga sekali dengan pesan Ar-Ridwan, pesantren sebagai benteng Al-Hisnul Hasin, Al-Akhlaqil Karimah, al-a'malis shalihah, maka harus dipertahankan nilai-nilai salaf, nilai-nilai pengajian secara kuno harus dipertahankan. Itu warisan dari para ulama kita, para kiai-kiai kita, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Walaupun dengan ada perbaikan di sana sini, dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, tapi nilai yang lama tidak boleh ditinggalkan. Berarti ngafsai itu jangan ditinggalkan itu. Biasa kita dulu waktu ngaji bisanya paham betul karena satu persatu kiai itu maknani, memberi makna satu persatu kata. Maka kita alhamdulillah mendapat ilmu yang cukup lumayan mendalam karena kiainya dulu saya ngaji di Ki Mahrus Lirboyo, satu persatu kata dimaknani. Enggak terjemahan umum saja enggak. Itu yang akan menjadikan kita rasikh fil ilm. Ilmu itu mantap betul. Karena satu persatu kata di kitab dibaca dan diartikan dengan benar. Dengan satu persatu rinci oleh Kiai Mahrus. Mudah-mudahan Mas Fahur Rozi dan siapa? Desi ya. Mudah-mudahan ala barakatillah. Perjodohan membawa barokah. Membawa dzurriyyah sholihah. Rezeki yang banyak, yang halal. Panjang umur, sehat alfiat. Semuanya takdir Allah. Jadi jodoh itu takdir Allah. Wa min ayatihi an kholako, ciptaan, create. Jodoh itu create. Kita jodoh dengan istri itu ciptaan Allah, sama dengan kholqus samawati wal ard. Ya, create ya.
Tapi kalau mawaddah sakinah ja'ala. Apa arti bedanya? Allah menjadikan, kalau jodoh Allah menciptakan khalaqa. Karena kalau mawaddah dan rahmah harus diupayakan. Harus diikhtiarkan. Tidak bisa kita berpangku tangan kemudian lahir mawaddah. Gak bisa. Harus diperjuangkan dari kedua belah pihak semua agar keluarga menjadi mawaddah dan rahmah. Ya kalau tidur diem aja gak ada mawaddah nanti. Tidur diem aja. Ya gak mawaddah. Maka mawaddah rahmah harus bergerak. Harus kemeringat. Harus jelalatan. Nanti akan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dari asma Allah Al-Wadud. Artinya apa? Allah mengasihi hambanya yang baik-baik. Hamba yang baik, yang soleh dapat mawaddahnya Allah. Kalau enggak. Begitu pula suami baik, istri taat, istri baik, suami taat. Timbal balik, mawaddah. Tapi kalau rahmatnya Allah tidak pandang bulu. Kepada semua makhluknya. Setan iblis pun dapat rahmatnya Allah. 1 detik rahmatnya Allah berhenti, berantakan alam semesta ini. Rahmat tuh. Begitu pula suami istri. Seperti saya ini dengan istri tinggal rahmatnya. Mawaddah sudah enggak ada. Tinggal rahmatnya. Ya kalau enggak ketemu kangen. Kalau sudah ketemu enggak ngapa-ngapain. Tapi rahmah namanya. Pernah istri saya diajak oleh Ibu Khofifah ke luar negeri. Kalau Ibu Khofifah cuma 5 hari. Tapi rombongan yang lain sampai 24 hari. Ya Allah kangennya Masya Allah. Luar biasa kangennya itu. Kayak pengantin baru lagi kangennya itu. Begitu datang gak ngapa-ngapain tuh. Waras oleh-oleh. Itu namanya tinggal apa? Rahmah. Sudah saya usahakan sejamu yang madu Arab ya. Pokoknya yang dari Wonosobo Purwoceng udah saya minum sudah. Enggak jalan. Saya sudah 70 tahun tinggal rahmah. Kasih sayang yang umum seperti Allah merahmati makhluknya yang baik, yang tidak baik, yang soleh, yang tidak soleh, iblis setan pun dapat rahmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Perjodohan mengandung rahasia Allah, ya Mas Fauzi, mengandung rahasia Allah. Ibunya Pak Jokowi ketika masih hamil Pak Jokowi apa tahu ini anak mau jadi presiden? Tahu nggak kira-kira? Ibu saya ketika mengandung saya ini anak mau jadi ketua umum PBNU ini 2 periode. Tahu nggak kira-kira? Dan begitu pula Mas Rozi nanti kalau istrinya hamil nggak tahu akan jadi apa. Tapi siapa tahu anaknya 4. 1 jenderal, 2 konglomerat, 3 ulama besar, 4 profesor doktor. Mau Pak Rozi? Nah itu rahasia Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dulu nikah itu ibadah yang universal. Setiap agama punya acara akad nikah. Bukan hanya Islam, Kristen, Yahudi, agama apapun, agama animis pun ada akad nikah. Maka akad nikah merupakan ibadah universal. Dan nikah adalah ibadah yang ideal. Kenapa ideal? Ibadah tapi enak. Coba sholat males, puasa lapar, haji capek, zakat eman-eman, sayang, zakat. Tapi kalau nikah, Masya Allah. Ibadah tapi nikmat tapi ibadah tapi nikmat, itulah idealnya di situ. Kemudian nikah adalah ibadah perennial, abadi. Nanti kalau kita masuk surga, insya Allah masuk surga bersama, tidak ada sholat, gak ada umroh, gak ada haji, gak ada zakat, gak ada puasa, udah nikah masih. Suami istri kita kalau masuk surga bersama masih perjodohan, masih ada nikah di sana. Ibadah yang lain sudah gak ada. Itulah ibadah yang abadi. Masya Allah luar biasa kan rahasia Allah di situ. Maka mudah-mudahan semuanya kita yang pengantin lama pun mudah-mudahan ada mawaddah dan rahmah. Dan yang penting lagi menghasilkan keturunan putra-putri yang soleh dan solehah. Ayo dipelihara yang benar, dididik yang benar, dijaga yang benar, pergaulan sehari-hari harus diawasin, HP harus diawasin, anak-anak kita agar belajar benar menjadi anak soleh insya Allah. Dan kita mendapatkan pahala, bahkan pahalanya mati syahid. Kalau kita bisa mendidik anak perempuan menjadi baik. Anak perempuan terutama, kalau jadi baik kita dapat pahalanya mati syahid. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu ghaib wa husnul khatimah tasawwur man bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabul qabla matika alaina wa nabu dzunubina faghfir lana fa dzunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la tiflan illa rabbaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la dan illa sadattah wa la faqiran illa aghnaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajan hajna wal akhir wa lana fiha salah wa laka fiha ridha إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار قطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأسامي حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات وفي ملكك متحرات. فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر لهذا المعهد الرضوان قلوب المخلوقات. سخر لهذا المعهد قلوب المخلوقات. سخر لنا قلوب المخلوقات. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر. رب أتم لنا بالخير ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ذلك لمن خشى ربه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.